Ya, sama sore, Pak. Ya, sama sore, Pak. Ini saya mau minta waktunya sebentar. Ini saya mau wawancara sedikit. Eh, Bapak ini betul sebagai pemilik peternakan ayam ya di daerah Labuan ya, Pak? Ya, ya, selamat sore Bu. Ya, betul. Untuk tempatnya sih lebih tepatnya di Kecamatan Carita, sih, Pandeglang. Oh, Kecamatan Carita ya. Izin Iya, Pak, ini Bapak mengelola sendiri atau gimana ya Pak untuk peternakan ayam ini atau join atau gimana? ya. Untuk saat ini saya masih mengelola sendiri, begitu. Untuk operasional sih dibantu dengan satu tenaga kerja, gitu. Oh, apa Bapak saat ini ada kesibukan lain Pak selain mengelola kandang ayam itu? Ya, saat ini saya juga sedang bekerja juga di tempat lain, begitu. Hmm, iya. Untuk kandangnya sendiri Pak, itu ada berapa ekor ya? Atau Bapak ada berapa kandang dalam satu kandang itu ada berapa ekor gitu? Ya. Saat ini sih hanya satu kandang diisi dengan populasi sekitar 700 ekor ayam. eh Seperti itu sih. Untuk kandang sih nggak ada patokan ya, patokan untuk harus diisi berapa ekor. Cuman itu mengikuti dengan kemampuan lahannya tersebut. Gitu. Hmm, kalau boleh tahu Di saat ini lahannya, sih tetap. Ya, kalau boleh tahu untuk lahannya sendiri ada berapa meter, Pak? sekitar 6 kali 20 meter kali ya. 6 kali Gitu. 20 ya. 6 kali 20 ya. 6 kali 20. Iya, Pak. Saya izin konfirmasi lagi ya, Pak. Untuk ternak ayam ini Ya. ternak ayam betelur ya, Pak ya. Untuk 700 ekor ayam ya dalam satu kandang ya, Pak. Iya, betul. Lalu bagaimana Pak di sana untuk operasional harian untuk kandangnya ya, seperti pemberian pakannya, air untuk dan kesehatan ayamnya itu sendiri, Pak. Bisa dijelasin, Pak? Ya, untuk pemeliharaan rutin sih sehari-hari memang di pagi kita memberikan pakan gitu kan kepada ayam, lalu setelah itu biasanya kita akan cek kondisi ayamnya, kondisi kandang, dan kondisi lingkungan sekitar, melihat adakah potensi-potensi kerusakan eh, infrastruktur gitu, atau mulai ada tumbuh-tumbuh sumber penyakit gitu ya, seperti dari utamanya sih dari lalat gitu, atau melihat sekitar juga untuk mengecek hama-hama yang sekiranya bisa masuk ke dalam kandang. Nah, setelah itu sebelum diberikan pakan sore kita biasanya manen sekitar di jam 3 gitu. Jadi untuk ayam petelur ini memang dia bertelurnya setiap hari ya, sekali satu lah gitu. Lalu di sore hari kita juga memberikan untuk pakan sore. Jadi cukup 2 kali sehari sih. Lalu untuk setiap minggunya memang kita dirutinkan untuk penyemprotan disinfektan ya, untuk menjaga kesehatan ayam juga, dan juga untuk eh, menjaga lingkungan, lalu juga untuk eh, membasmi virus itu yang akan muncul begitu. Oh, jadi ada kemungkinan apa untuk menjaga lingkungan itu apa lalat-lalat itu ada nggak sih ya Pak di situ? Ya, untuk setiap peternakan sih pasti ada lalat ya, karena memang tipikalnya lalat ini kan dia mencium aroma begitu. Sedangkan di sekitar kandang itu pasti aromanya sangat kuat. Jadi lalat akan tertarik. Hmm. Pasti akan selalu ada. Untuk limbahnya Pak, untuk limbah kandangnya itu sendiri itu dibersihkan berapa kali Pak dalam satu minggu atau satu bulan gitu atau setiap hari? Ya,
Saat ini sih dengan kondisi kandang yang berdekatan dengan pemukiman, itu kita dibersihkan 1 minggu itu di 3 kali. Nah, dibersihkannya itu kita akan menaruh kotorannya itu, limbahnya itu ke tempat yang akan disinari matahari sepanjang waktu. Itu untuk apa? Yang pertama kita memang itu untuk mengeringkan kotoran karena jika kotorannya kering maka lalat maupun aroma atau bau itu akan menghilang dan itu bisa dijadikan pupuk gitu. Nah, untuk mempercepatnya itu kita bisa melakukan fermentasi. Fermentasinya itu menggunakan cairan-cairan yang biasanya ada di toko pertanian, mungkin seperti molasses atau E4. Lalu ini untuk kondisi kotorannya sendiri Pak yang dihasilkan dari si ayam itu tuh berupa Ya. keringkah atau basahkah? Lalu kalau misalnya basah itu tuh nanti dia akan mencemari seperti ke tanah ya langsung ke tanah atau Bapak tuh bawahnya itu ada pondasi lagi untuk menghindari hamanya gitu. Ya. Kita upayakan kotoran itu kering. Kenapa? Karena yang pertama kotoran basah itu biasanya berawal dari kesehatan ayamnya yang kurang gitu, atau sakit gitu. Nah, yang kedua kita usahakan mengecek dari si kesehatannya supaya kotor tetap kering karena kotoran basah ini bisa disebabkan oleh selain dari lingkungan itu juga dari ayamnya sendiri. Biasanya dia lagi sakit gitu. Yang kedua, ya ketika memang terjadi penumpukan kotoran yang basah di bawah kandang, di kolong kandang itu, kita akan berikan untuk mengeringkannya, kayak pasir atau dolomit atau sekam gitu kan, supaya nanti kadar air ini berkurang. Nah, jika kotoran kering, maka lalat pun akan berkurang juga. Otomatis lingkungan dan kesehatan ayam juga bisa kita jaga begitu. Lalu setelah itu setiap 3 kali seminggu itu kita keluarkan lah kotoran itu dari kolong kandang dan kita jemur supaya untuk mengurangi kadar airnya lalu dipercepat fermentasinya supaya dijadikan pupuk itu dengan E4 dan juga molasses seperti itu. Oh, jadi untuk kotorannya sendiri bisa diolah untuk menjadi pupuk ya. Untuk Iya, olahan betul. pupuknya sendiri ini, apakah Bapak mempunyai sebuah pertanian atau Bapak jual kembali atau gimana ya, Pak? Sebetulnya untuk saat ini sih kita masih masih bukan ngejual ya, kita memberikan sih, Hmm. memberikan gitu kan ke petani-petani gitu kan yang kotoran-kotoran yang sudah kita fermentasikan dan siap untuk menjadi pupuk. Nah, siap menjadi pupuk ini itu tadi dia setelah melewati berbagai macam proses begitu ya. Intinya kotorannya kering gitu. Kering dan udah tidak memiliki aroma yang kuat. Nah, itu kan kita percepat dengan proses fermentasi tadi begitu. Lalu kita berikan kepada petani untuk untuk diberikan kepada tanamannya baik itu padi karena kan sekitar sekitar tempat saya itu memang banyak pertanian padi gitu kan. Lalu juga ke kebun-kebun atau pekarangan-pekarangan warga begitu dan hasilnya sih sejauh ini memang untuk si pohon atau tanaman yang kita kasih pupuk kandang yang kita olah itu memberikan hasil yang signifikan terhadap terhadap tanamannya itu. Oh, jadi Bapak juga ada mengangkat sosialnya ya, jadi memberikan pupuk kepada petani yang mayoritas petani Ya, tersebut adalah petani dari tanaman sekitar padi gitu ya. ya. Ya, Lalu kita untuk kalau untuk keluhannya sendiri nih Pak di lingkungan tersebut gitu dari operasional kandangnya ini seperti bau, lalat atau yang lainnya itu seperti apa Pak? ya. Oke, untuk eh, pertama menyangkut tentang perizinan gitu ya. Untuk perizinan sendiri kita sudah melakukan izin terhadap pihak desa selaku pejabat yang berwenang ya di lingkup yang paling kecil begitu.
Kemudian yang kedua kita juga sudah memiliki izin usaha gitu kan, NIB lah begitu, dari dinas di kabupaten. Nah, untuk masyarakat sekitar sendiri, eh, eh, memang ada beberapa komplain yang saya terima begitu. Tapi kita ketika ada komplain atau keluhan dari masyarakat sekitar, kita berusaha untuk eh, me- un- untuk memberikan solusi begitu atas komplain tersebut. Misalnya yang paling sering memang lalat ya. Yang paling sering itu lalat. Jadi kita bagaimana kita mengurangi lalat selain dengan cara memberikan tadi, menjaga kesehatan ayam, lalu kotorannya itu juga kering begitu. Nah, eh, s- apa apabila yang sudah terlanjur menjadi lalat, itu kan lalat itu kan dia prosesnya kan dari telur larva begitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih telur dan larva, kita akan menyemprot ya di tempat-tempat yang lembab atau tempat-tempat pembiakan lalatnya itu untuk membunuh larva-larvanya ini. Apabila sudah terlanjur dia bisa terbang begitu, itu kita biasanya akan memberikan obat. Obat yang kita tebar atau taburi di sekitar kandang, yang mana itu lalat ketika dia menghampiri obat itu, dia termakan atau terhirup, dia langsung mati seketika gitu. Nah, untuk bau sendiri yang kita tangani memang yang pertama di di pinggir-pinggir kandang kita membuat dinding atau tembok yang tinggi. Jadi supaya nanti aromanya itu tidak menjauh kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita upayakan untuk menjaga kesehatan ayam dan menjaga kotorannya agar tetap kering gitu. Seperti itu. Dan Eh, setelah kita ada keluhan, lalu kita atasi solusinya. 1 2 hari kemudian kita coba follow up lagi, tanya lagi kepada masyarakat yang memberikan keluhan untuk eh, apakah masih ada keluhan lain dan lain sebagainya gitu. Nah itu sejauh ini sih kami cukup bisa mengatasi keluhan-keluhan dari masyarakat. oh, kalau boleh tahu, Pak, untuk jarak dari kandang ke rumah rumah tetangga ya, maksudnya rumah masyarakat di sekitar itu berapa meter, Pak? Sekitar 20 meter sih. 20 Yang meter paling ya, dekat sih 20 meter. Iya 20 paling meter. dekat ya. Nah, Iya. untuk tadi kan untuk pencegahan lalat, larva segala apa kan Bapak ada penyemprotan zat kimia ya. Untuk penyemprotan itu sendiri Hmm, kan dilakukan oleh berarti pekerja Bapak itu sendiri ya. Nah, ya. apakah Bapak sudah menerapkan keselamatannya untuk penyemprotan tersebut pada pekerja? Karena mengingat itu ada paparan zat kimianya gitu dari obat tersebut. Oke, ya, sejauh yang saya tahu sih untuk obat pertanian ya yang sudah dijual di toko pertanian kan ada yang keras, ada yang lemah, ada yang sedang gitu ya. Nah, saya sejauh ini sih masih memakai obat pertanian atau obat lalat dan lain-lain itu eh, yang rendah gitu, yang rendah gitu, yang rendah. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya, kita juga upayakan untuk pekerja ini menerapkan SOP gitu kan. SOP dalam artian untuk mencegah dia dari paparan bahan kimia gitu. Seperti kita menggunakan alat sprayer yang proper gitu. Jadi bukan yang intinya yang khusus lah untuk khusus untuk pertanian gitu, peternakan gitu. Kemudian yang yang kedua kita juga kita ada fasilitas-fasilitas yang memang harus digunakan gitu kan oleh pekerja, semisal sepatu boot gitu, dan lain-lain, APD lah, APD gitu. Oke Pak, kita mulai ke ini ya Pak, ke untuk kemasaran dari telur Bapak sendiri nih. Kepada Ya. siapa sih Bapak itu untuk menjual produk utamanya itu telurnya itu ke langsung ke konsumen kah atau ke tengkulak atau ke pasar gitu Pak? Saat ini sih sebagian besar kita langsung ke konsumen dan juga ke pasar, utamanya warung-warung gitu, warung-warung grosir maupun kelontongan. Oh ya.
Selama ini apa sih Pak? Bapak berarti sudah menjalani usaha peternakan ini sudah dari tahun berapa ya Pak? 2023 berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya Pak. Selama ini apa sih Pak tantangan terbesar untuk usaha ternak ini Pak? Tantangan yang terbesar sih mengenai eh, operasional dan juga harga jual ya atau harga harga pakan juga termasuk begitu. Karena harga jual pakannya itu cenderung fluktuatif ya Pak. Ya, harga jual dan harga pakan itu fluktuatif dan kurang stabil. Lalu untuk operasional itu kita tantangannya bagaimana menjalankan operasional ini seefisien dan seefektif mungkin gitu. Karena kan kita juga uh, memelihara makhluk hidup yang itu kita tidak tahu kapan dia sakit, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Jadi lebih ke efisiensi operasional sih, sebetulnya gitu. Untuk kedepannya Pak, apakah Bapak berencana untuk memindahkan kandang Bapak ke tempat yang lebih jauh dari masyarakat atau menambah kandang? Itu ada nggak Pak? Ada ya, itu pasti ada rencana dalam mungkin beberapa tahun ke depan atau ya mudah-mudahan bisa bisa dalam waktu yang dekat. Memang akan memindahkan kandang ke tempat yang lebih lebih baik begitu, lebih baik dalam artian ini jauh dari pemukiman, tidak bising begitu dan lain-lain. Karena membangun peternakan di dekat dengan pemukiman selain selain isu lingkungan dengan masyarakat, sebetulnya ayam juga tidak nyaman dengan kebisingan dan keramaian-keramaian yang berada di sekitar pemukiman. Oh, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Hmm, Mungkin cukup sekian dari wawancara ini. Besar kemungkinan mungkin nantinya saya akan lebih lanjut lagi bertanya-tanya di forum yang berbeda ya Pak. Entah itu melalui chat WA atau nanti via telepon yang kemungkinan juga tidak dapat kita rekam ya Pak. Terima kasih. ya, Semoga sukses selalu untuk usahanya. ya, Saya ke depannya saya akan nanti mengirimkan hasil dari wawancara ini ya Pak, izin. ya, Baik, ya. Oh, terima terima kasih kasih. atas waktunya juga ya. Terima kasih Pak Saya Rian. izin pamit ya. Ya. Video yang ditampilkan ini adalah merupakan peternakan ayam bertelur punya Bapak Rian yang beralamat di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bisa dilihat dalam video ini ayam-ayam tersebut. Lalu ini adalah kotoran yang dihasilkan dari ayam bertelur. Bisa dilihat di kolong-kolong kandang ini ya untuk kotorannya. Nah, di sini juga bisa dilihat banyak sekali pepohonan yang ada di sekitar kandang tersebut yang menyebabkan kurangnya sinar matahari untuk kandang tersebut. Jadi sirkulasi udaranya kurang gitu. Yang ditampilkan di sini adalah kandang, salah satu kandang dari CV Mulawarman yang beralamat di Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Bisa dilihat di sini kondisi dari kandang CV Mulawarman itu terbuka di lahan yang terbuka sehingga sirkulasi udaranya itu baik. Nah, di sini ada salah satu juga dari kandang CV Mulawarman dengan menerapkan protokol-protokol yang ada. Ada zona-zona yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk pengunjung umum berkunjung. Ini sangat luas sekali, sirkulasi udaranya juga baik dan tidak ada bau yang dihasilkan dari kandang tersebut. Nah, ini adalah video yang ditampilkan pabrik dari pembuatan pupuk, dari produksi pupuk yang dipasarkan dan dibuat untuk ayam-ayam dari CV Mulawarman.